Islam kalau ngatur rumah tangga itu detail, paten gitu nih. Karena sangat tidak menginginkan cerai itu, perceraian sangat tidak diinginkan oleh agama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mau tanya Ustadz, Okay. kenapa apa itu setiap orang yang bertanya kepada atau curhat lah istilahnya kalau di itu di TV sunnah khususnya, karena saya nonton TV sunnah nggak nonton TV yang lain. Yeah. Itu kenapa setiap yang curhat itu perempuan mengeluhkan atas keluhan suaminya, tetapi begitu dijawab oleh Ustadz, kok pasti setiap jawaban itu seolah-olah itu kok harus berbakti kepada suamimu, seolah-olah itu wanita itu kok salah terus. Apakah memang apa seperti itu? Saya perhatikan tempat lain keluhan suaminya di seperti ini seperti itulah, suaminya seperti ini seperti itulah. Akhirnya jawabannya ustadz yang saya perhatikan pasti ya ujung-ujungnya ridho seorang istri, ridho seorang suami, atau surganya seorang istri, surganya dari seorang suami. Terus seandainya kita dapat ada yang curhat suami saya seperti itu seperti ini, padahal memang suaminya yang kurang sempurna lah bisa dikatakan seperti itu, apakah kita juga tetap harus harus mengatakan kerendah perempuan itu harus berbakti kepada orang tua, atau seperti ini, seperempuan itu sebetulnya pengen berbakti kepada orang tua tetapi disalahkan, tidak diizinkan oleh suaminya, akhirnya istrinya itu ngeluh, bagaimana Pak kok bisa seperti ini, apakah serendah itukah nilai perempuan begitu sudah menikah, sudah tidak bisa berbakti kepada orang tuanya lagi karena izin suami tidak mengizinkan, dan macam-macam seperti Ustadz. Mohon pencerahannya Ustadz, biar mungkin ada jawaban yang lebih pripun ya tetap sesuai sunnah, tetapi yang lebih berbeda dengan ustadz yang lain yang pernah saya dengar di TV itu. Sekian Ustadz, syukron, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Beliau ada 2 pertanyaan seperti yang saya. Masya Allah, jazakumullah khair Bang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Jadi agama Islam itu agama yang sangat adil terhadap semuanya, meletakkan semuanya pada posisi yang sangat pas. Suami pada posisinya, istri pada posisinya. Bahkan tidak ada agama di muka bumi yang mengangkat derajat wanita lebih daripada Islam mengangkat derajat wanita. Tatkala dulu di zaman jahiliyah, wanita itu benar-benar kayak binatang, kayak barang. Diangkat setinggi mungkin oleh Islam, kembali kepada fitrahnya sebagai manusia. Ini panjang kalau saya harus jabarkan. Dan itu bisa dilihat dalam keterangan para ulama dalam kitab-kitab tafsir yang kalau berkaitan dengan hak-hak kewanitaan. Makanya sampai-sampai Rasulullah SAW saking mengangkatnya wanita, beliau menggunakan bahasa innaman nisa'u syaqaiqur rijal. Wanita itu syaqaiqur rijal, saudara kandungnya laki-laki. Jadi wanita sama perempuan itu wanita sama laki-laki itu podo, sami, persis.
statusnya itu koyok saudara kandung. Tapi nyamanya saudara kandung Pak Nggih, tetap ada bedanya. Tetap ada bedanya. Kan nggak mungkin saudara kandung itu persis. Makanya dalam Ali Imran, Rabbuna Jalla wa'ala tetap mengatakan walaysa dzakaru kal unsa. Walaysa dzakaru kal unsa. Dan tidaklah az-zakar yang laki-laki itu kayak perempuan. Dan memang harus diakui bahwasanya untuk hal-hal tertentu memang Islam itu memberikan haknya kepada kaum laki-laki dan tidak memberikan hak itu kepada kaum perempuan, terutama untuk keputusan-keputusan yang butuh kearifan matang di dalam mengambil sikap. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Wanita itu punya hak sebagaimana dia punya kewajiban dengan baik. Tapi walirrijali 'alaihinna darajah. Yang laki-laki tetap memiliki tingkatan sedikit di atas perempuan. Itu kita bicara secara umum. Nah, sekarang kita mengerucut kepada apa yang dengan sampaikan. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan tidak disalahpahami. Jadi salah satu di antara maqasidus syariah yang dikembangkan oleh Rasulullah SAW adalah menjaga keutuhan hidup bermasyarakat. Dan hidup bermasyarakat itu dibangun di atas hidup menjaga keutuhan rumah tangga. Menjaga keutuhan rumah tangga. Kenapa? Karena itu Islam kalau ngatur rumah tangga itu detail, paten gitu nih. Karena sangat tidak menginginkan cerai itu, perceraian sangat tidak diinginkan oleh agama kita. Saking tidak diinginkannya, sampai Rasulullah menggambarkan cerai suami istri itu adalah yang paling disenangi oleh iblis. Dalam Sahih Muslim, iblis itu ketua jin, ketua setan. Jadi ini menungso itu ada Adam, lah jin itu ada iblis. Gitu. Hanya bedanya Nabi Adam telah meninggal dunia, iblisnya masih hidup sampai nanti hari kiamat. Dia itu yang memimpin para setan. Dia itu sudah sangat super pengalaman. Wong goda manusia sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang kok. Wes pengalaman banget. Dia itu, jadi kata Rasulullah SAW, jadi meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian manggil semua anak buahnya. Pergilah kalian, lakukan sesuatu yang berpenting. Lakukan sesuatu yang spektakuler. Nanti kalau ada yang berhasil, nanti tak jadikan ini iblis, tak jadikan setan dekatku. Enggak orang dekatku, setan dekatku. Jadi pasukan dekatnya. Ada yang pergi, ada yang datang lapor, saya ngoda seorang anak manusia, awalnya taat sampai minum khamr. Jadi sekarang jadi peminum khamr, peminum khamr kok. Semua laporan ditolak. Sampai tatkala ada yang datang dia mengatakan saya datangi keluarga yang harmonis. Saya goda sampai akhirnya keluarga itu broken home, berantakan, pecah, jadi cerai. Maka iblis mengatakan anta kamu itu pasukanku yang paling tak senengi gitu. Kemudian dia didekatkan oleh iblis tersebut karena iblis tahu pecahnya rumah tangga segala keburukan. Jadi awal dari segala keburukan. Makanya cerai itu kan berlapis yang amat sangat lapis. Kalau kita pahami masalah tahapan-tahapan cerai itu, seseorang itu dalam Islam kalau kemudian orang itu sampai menceraikan ngikuti aturan syariat, tidak akan pernah menyesal selama-lamanya. Ono wong pegatan Mbak Nggi, kemudian kok nyesel, berarti ada syariat yang ditinggalkan. Ada satu syariat yang dia tinggalkan, mesti salah. Ini sampai nyesal kemudian hari, karena tahapan-tahapan cerai dan proses itu yang sangat ketat sehingga tidak mungkin ada orang menyesal setelah terjadinya perceraian. Nah, letak masalahnya apa? Letak permasalahan yang ada. Dan ini sebenarnya sudah lumrah sejak zaman dahulu kala. Sebenarnya rumah tangga itu nggak ada loh, rumah tangga itu yang nggak punya masalah. Istri mempermasalahkan suami mempermasalahkan istri, karena suami itu bukan malaikat, istri bukan bidadari, mesti ada masalah. Jenenge manusia itu wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu tercipta dalam kondisi yang lemah, serba kurang, serba cacat, serba kurang.
Tatkala Allah ngomong ilmunya manusia itu wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian itu tidak beri ilmu kecuali sedikit. Tatkala ngomong yang lain Allah itu mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu tercipta dalam kondisi yang lemah. Tatkala ngomong yang lain Allah mengatakan manusia itu zaluman jahula, zalim bodoh. Sudah zalim kemudian kumpulnya dua makhluk yang semacam itu. Kumpulnya dua makhluk semacam itu mesti menimbulkan banyak masalah. Mesti menimbulkan ini banyak masalah. Makanya konsep syariat dalam rumah tangga, itu kan adil wajibat wasbir alal huquq. Sampeyan jadi posisi apapun, ya akhi, mas, gitu ya. Sampai jadi suami, laksanakan tugasmu sebagai seorang suami, maksimalkan. Saya suami, maksimalkan tugas sebagai seorang suami. Kalau urusan kamu tidak mendapatkan hak kamu secara baik, sudahlah, sabaro. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anti ya ukhti, mbak, anti sebagai istri, laksanakan tugasmu totalitas sebagai seorang istri. Laksanakan tugasmu totalitas sebagai seorang istri. Ini, laksanakan tugasmu totalitas sebagai seorang istri. Dengan menjalankan tugas sebagai seorang istri, lalu mendapatkan haknya, alhamdulillah. Kalau enggak, sabaro, mbak. Sabaro dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teorinya kan ngeten, Pak. Kalau masing-masing suami itu yang dipikir itu apa kewajibanku? Istri juga yang dipikir apa kewajibanku? Suami memaksimalkan diri untuk menjalankan tugasnya. Istri memaksimalkan diri untuk menjalankan tugasnya. Insya Allah ketemulah masing-masing mendapatkan haknya. Sempurna? Nggak mungkin. Sempurna? Nggak mungkin. Tapi dalam 1-2 kondisi kan nggak mesti begitu toh. Kadang-kadang qadarullah punya suami stroke sakit. Kadang-kadang punya istri harus stroke sakit. Tatkala kondisi semacam itu, semaksimal apapun dia berjuang sebagai suami, dia nggak akan pernah mendapatkan haknya. Istrinya stroke. Semaksimal apapun istri itu menjalankan tugasnya, dia tidak akan bisa mendapatkan haknya karena suaminya semacam itu. Tatkala itu sadari, istri tatkala melayani suami itu bukan untuk urusan dunia, mbak. Jenengan itu sedang mencari surga. Suami juga begitu. Tatkala dia itu berbuat baik kepada istrinya, itu bukan untuk mendapatkan hak dunia, itu untuk mendapatkan pahala dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya konsep syariat itu selalu menekankan titik kewajiban. Makanya nek sing ngeluh itu istri, bahasanya syariat itu sampeyan sabaro, taat pada suami itu surga. Nek sing ngeluh itu suami, juga begitu sama. Rasulullah SAW mengatakan, sampeyan sabaro, serumah tangga itu adalah surga. Perhatikan. Tatkala ada seorang mbak-mbak datang kepada Rasulullah SAW, dia tanya-tanya urusan agamanya. Lah selesai tanya-tanya urusan agamanya, Rasulullah kemudian nyeletuk sih, komentar. Rasulullah kemudian komentar. Dia mengatakan, "Mbak, adzati zaujin ants?" Mbak, sampean punya istri? Punya istri. Sampean punya suami mboten? Punya ya Rasulullah. Rasulullah teruskan, "Bagaimana sikapmu kepada suamimu?" Maka kata dia mengatakan, "Aku melaksanakan semua yang aku mampu, kecuali yang aku nggak mampu, aku nggak bisa melakukannya." Maka kemudian Rasulullah mengatakan, "Unduri mbak, lihatlah posisimu kepada suamimu, fa innahu jannatuki wa nar." Karena suamimu itu adalah surga dan nerakamu. Loh, kok begitu toh Ustaz? Iya, ini tatkala Rasulullah ngomong kepada istri. Tapi tatkala Rasulullah ngomong kepada suami, bahasanya kan nggak begitu toh Mas. Bahasanya kan nggak begitu toh Pak. Tatkala Rasulullah ngomong pada suami, apa bahasanya beliau sallallahu alaihi wasallam? Istausu bin nisa'i khaira. Kalian wahai para suami, berbuatlah baik semaksimal mungkin kepada istri-istri kalian. Kenapa Mas? Karena fa innahunna khuliqna min dhila'in a'waj. Karena istri kalian tercipta dari tulang rusuk, wis tulang rusuk bengkong. Yani in dhahabta qawwamtahu kasartahu. Kalau tulang rusuk yang bengkok ini kamu luruskan, pecah. Wa kasruha talaquha. Dan pecah tulang rusuk itu enak gawe sop. Tapi nek pecah rumah tangga kan cerai. Makanya kemudian Rasulullah mengatakan, ya sudahlah, istausu binasai akhir. Sampai sebagian para sahabat itu bingung. Tatkala Rasulullah ngomong semacam itu, kemudian mereka mengatakan, loh ya Rasulullah, terus pripun? Gitu. Terus apa yang harus kami lakukan?
Mosok sabar tok ngono. Mosok kemudian sabar tok. Yani, terus manusia itu ono bahasa sabari ono apalah gitu. Makanya kemudian Rasulullah SAW mengatakan fadariha ya wis lah. Lakukan mudaroh. Mudaroh itu apa ya? Basa-basi penuh hidup itu dengan basa-basi kalau berhubungan dengan istri. Hanya dengan cara itu. Yani seorang hidup itu bisa berumah tangga. Lah, kebetulan mungkin Pak, kebetulan mungkin yang curhat di TV itu ibu-ibu. Kebetulan mungkin ya. Yang curhat di TV itu ibu-ibu. Sehingga bahasa-bahasanya asatibah itu memunculkan bahasa jenengan yang sabar, Bu. Hidup rumah tangga itu jalan ke surga. Kalau kemudian yang curhat itu suami, bahasanya mungkin beda. Jadi kalau yang curhat itu suami, Ustaz, istri saya gini, istri saya begini, maka saya akan mengatakan kayak sabdanya Rasulullah SAW, la yafruqu mu'minun mu'mina. Janganlah seorang suami itu jelek-jelekan istrinya. Kenapa? In sakhita minhu khuluqan radhiya minhu minha akhar. Kalau benci satu karakter, mesti ridha kepada yang lainnya. Nggak ada jadi nggak ada orang itu yang sempurna. Di titik itulah ini sebenarnya di titik itu sebenarnya titik masalah. Adapun kayaknya kok gimana gitu Ustaz ya, seakan-akan istri itu kalau sudah nikah itu koyo harus tunduk, harus patuh. Ya nggak harus semacam itu sebenarnya, itu nggak harus semacam itu. Suami yang baik adalah suami yang mendorong istrinya untuk bakti kepada orang tuanya. Istri yang baik adalah istri yang membantu dan mendorong suaminya untuk bakti kepada kedua, yakni orang tuanya. Tapi tatkala terjadi benturan antara ini dan antara itu, maka tatkala itu dan titik maslahatnya itu sama, maka memang hak suami bagi istri di atas, yakni hak orang tuanya. Tapi adalah kezaliman bagi seorang suami kalau kemudian seorang suami itu tidak memberikan hak sama sekali kepada istrinya untuk bakti kepada orang tuanya. Wallahu a'lam. Semoga bisa dipahami. Jadi sebenarnya titik masalahnya saja, siapa yang curhat? Siapa sebenarnya yang curhat? Kalau yang curhat itu suami, maka bahasanya Rasulullah SAW itu beda, jauh berbeda. Tapi kalau yang curhat itu adalah istri, maka bahasanya Rasulullah SAW itu berbeda. Makanya tatkala suami itu curhat kepada Rasulullah SAW, bahasanya Rasulullah itu istausu bin nisa'i, istausu bin nisa'i khaira. Jadi titik yang mana? Suami istri itu jangan sampai salah lihat dalil. Kalau istri yang lihat itu adalah dalilnya suami lihat dalilnya istrinya, jadinya saling tuntut. Tapi kalau yang masing-masing melihat pada dalilnya masing-masing, makanya jadinya adalah saling memuliakan, saling menghormati, saling mendukung di dalam kebenaran dan di dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab.